Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Sang Wei Ping adalah pria 72 tahun. Kondisi kesehatannya cukup baik sampai beberapa tahun sebelumnya dia didiagnosa memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini diketahui ketika memeriksakan diri karena sering merasa pusing. Setelah diperiksa, dokter memberitahukan bahwa dia memiliki tekanan darah tinggi. Tekanan darahnya 160/100. Dokter menyarankan untuk lebih banyak berolahraga dan mengurangi berat badannya. Kalau tidak membantu menurunkan tekanan darahnya, maka dokter akan memberikan obat pengontrol tekanan darah. Dia menuruti saran dokternya untuk mulai berolahraga dengan berjalan setiap pagi selama 20 menit. Dia menyadari bahwa selama 10 tahun setelah pensiun, dia jarang berolahraga dan berat badannya bertambah sebanyak 5-8 kg. Setelah 3 bulan berolahraga secara rutin, ia kembali menemui dokternya. Tekanan darahnya sudah menurun, meskipun belum sampai angka yang ideal. Tekanan darahnya 150/95. Dokter menyarankan untuk minum obat pengontrol tekanan darah. Dia pun setuju. Sang Wei Ping meminum obat secara rutin selama beberapa tahun. Dia juga menurunkan berat badannya sekitar 5-8 kg. Tekanan darahnya sudah cukup ideal, yaitu 140/85. Dia merasa jauh lebih baik setelah berolahraga setiap hari, menurunkan berat badan, juga karena tekanan darahnya yang ideal. Suatu hari dia memutuskan untuk berhenti meminum obatnya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan dokternya. Dia merasa baik-baik saja, lagi pula tekanan darahnya sudah normal, sehingga dia berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi meminum obat itu. Lagi pula, selama ini obat yang diminumnya punya efek samping yaitu membuat wajahnya memerah. Dia tidak memberitahu dokter, juga tidak memberitahu kepada keluarganya bahwa dia sudah berhenti minum obat. Sebulan sesudahnya, Sang Wei Ping merasa baik-baik saja. Dia senang wajahnya tidak lagi memerah seperti ketika dia masih minum obat. Dia berpikir, tekanan darah saya tidak lagi bermasalah, sehingga saya tidak lagi perlu meminum obat-obat itu lagi. Suatu hari ketika Sang Wei Ping sedang bercukur, tiba-tiba tangan kanannya mati rasa. Kemudian dia juga merasa sangat pusing, sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Namun kali ini jauh lebih parah. Kemudian tangan dan kaki kanannya melemah. Dia memanggil istrinya. Ketika istrinya datang, Sang Wei Ping telah terjatuh ke lantai. Keluarga membawanya ke rumah sakit, di mana dokter mendiagnosanya dengan stroke. Dia tidak lagi bisa berjalan, bercukur, menulis, bahkan makan pun dia tidak bisa karena tangan kanannya tidak lagi bisa digerakkan. Beberapa bulan kemudian, Sang Wei Ping menjadi sangat depresi karena sekarang dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Istri atau anggota keluarga lain harus membantunya berpakaian, mandi, ataupun makan. Dia merasa tidak berguna. Lebih buruknya, dia tidak bisa lagi bermain dengan cucunya yang sekarang berusia 6 tahun. Yang bisa dilakukannya hanyalah duduk di kursi roda, sembari melihat cucunya bermain atau mendengar teman-temannya berbicara di luar, sedangkan dia sendiri tidak bisa turun dari tangga untuk ikut berbincang dengan mereka.
Sang Wei Ping mulai merenung tentang tujuan dari kehidupannya, serta apa yang akan terjadi setelah dia mati. Perenungan ini disebabkan karena dokter mengatakan bahwa dia akan mati jika mengalami serangan stroke yang kedua kalinya. Dia pernah mendengar radio tentang kehidupan setelah kematian, tetapi dia tidak mengerti artinya. Dia mendiskusikan tentang hal ini dengan teman-temannya, tetapi tidak ada yang tertarik dengan topik ini. Hingga suatu hari, dia kembali mendengar tentang konsep kehidupan setelah kematian di radio. Dia juga mendengar nama Yesus Kristus yang dikaitkan dengan konsep ini. Siapa Yesus Kristus? Program radio itu mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa-dosa mereka. Program itu membacakan satu bagian dari Alkitab atau firman Tuhan yang berbunyi, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dalam program itu juga dijelaskan bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang menentang kehendak Allah. Dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dijelaskan pula tentang janji luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Namun Sang Wei Ping masih punya satu pertanyaan. Bagaimana caranya agar dirinya tidak lagi takut terhadap kematian? Kemudian program radio itu menyebutkan satu bagian dari Alkitab yang berbunyi, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Sang Wei Ping meninggal beberapa bulan kemudian akibat serangan stroke yang kedua. Namun dia tidak lagi takut akan kematian. Dia meninggal dengan harapan untuk hidup kekal bersama Yesus Kristus karena dia telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa-dosanya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang stroke, mari kita bahas bagaimana cara mencegah penyakit ini. Pertama, periksakan tekanan darah secara rutin, paling tidak sekali dalam setahun. Jika ada masalah, ikuti saran dokter. Kedua, berolahragalah selama 30 menit beberapa kali dalam seminggu. Ketiga, jaga berat badan supaya tidak berlebih. Terakhir, ada daftar faktor risiko seseorang dapat terkena stroke. Diskusikan faktor-faktor ini dengan dokter untuk mengetahui mana yang perlu diubah atau diperbaiki. Sekarang kita tahu tentang cerita Sang Wei Ping sebagai penderita stroke. Bagaimana kita tahu kalau kita memiliki resiko terkena penyakit yang sama? Mari kita lihat faktor-faktor yang bisa menentukan resiko kita terkena penyakit stroke. Pertama yaitu tekanan darah. Tekanan darah yang ideal harusnya berada di bawah angka 140/90. Yang kedua adalah usia. Kalau kita berusia lebih dari 60 tahun, maka kita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit stroke. Meskipun begitu, bukannya tidak mungkin bagi orang berusia muda terkena penyakit ini. Hanya saja kemungkinannya lebih rendah. Ketiga adalah diabetes. Keempat, kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Kelima adalah kebiasaan merokok. Keenam, riwayat penyakit stroke dalam keluarga. Ketujuh adalah jumlah konsumsi alkohol. Kedelapan, riwayat penyakit jantung. Kesembilan, AIDS. Kesepuluh, penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti heroin. Dan yang terakhir adalah riwayat pemasangan katup jantung oleh dokter.
Kalau kita memiliki salah satu atau lebih dari faktor-faktor risiko ini, maka kita perlu membicarakannya dengan dokter untuk mengetahui apakah kita beresiko terkena penyakit stroke. Bagaimana cara merawat seseorang setelah mengalami stroke? Pertama, faktor-faktor risiko yang tadi sudah kita bahas perlu diperhatikan. Dan jika ada faktor yang tidak normal, maka harus segera diobati. Contohnya, kalau kita memiliki kebiasaan merokok, maka harus dihentikan. Atau kalau tekanan darah tinggi, maka harus dikendalikan dengan lebih baik. Kedua, diskusikan dengan dokter tentang obat-obatan yang perlu diminum setelah mengalami stroke. Jangan tiru Zhang Weiping yang menghentikan konsumsi obatnya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokternya. Ketiga, berolahraga secara rutin untuk melatih otot-otot yang melemah akibat penyakit stroke. Terakhir, banyak orang merasa depresi setelah mengalami stroke. Jika hal ini terjadi, maka mintalah bantuan kepada dokter. Terlepas dari pengobatan yang ditawarkan ilmu kedokteran kuno maupun modern, tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan. Alkitab menunjukkan pada Zhang Weiping bagaimana cara mendapatkan kehidupan kekal yang juga berlaku untuk kita. Bunyinya, Aku, Yesus Kristus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah kita bisa memiliki hidup yang penuh arti sekarang dan selamanya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.